Hai, kami dari kelompok 4 dengan bertemakan Sekolah Lapang. Sekolah lapang adalah sekolah non-formal yang dilakukan oleh penyuluh kepada anggota kelompok tani agar lebih mempermudah pemahaman dari yang disampaikan penyuluh ke kelompok tani. Selamat menyaksikan teman-teman. Sekolah lapang merupakan proses pembelajaran non-formal bagi petani. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengenali potensi, menyusun rencana usaha identifikasi dan mengatasi permasalahan, mengambil keputusan dan menerapkan teknologi yang sesuai dengan sumber daya yang ada secara sinergis dan berwawasan lingkungan sehingga usaha tani lebih efisien, berproduktivitas tinggi, dan berkelanjutan. Sekolah lapang dipandang sebagai salah satu metode dalam proses belajar mengajar yang cukup efektif karena sangat cocok sebagai metode pembelajaran bagi orang dewasa atau andragogi karena sifatnya yang tidak formal. Proses pembelajaran dilakukan di lapangan. Alhamdulillah ya Allah, pagi-pagi ini bisa menikmati pagi ini. Nggak biasanya kayak pagi ini nggak ada kerjaan kayak gini. Mantap kali. Wah, ada ibu-ibu nih, pas banget saya lewat sini. Bisa cuci mata nih saya. Jadi gimana nih jumpranya? Bapaknya jadi mudik? Jadi toh kan ini cutinya lama. Ya udah sama saya juga mudik. Saya sangat excited pokoknya tahun ini karena saya tahun ini jadi mudik dan itu anak-anak saya juga kan dapat libur. Ya iya dong, anak saya juga liburnya lama kan jadi saya mudik gitu. Gawat. Tiba-tiba sapiku luka sakit kayak gila nih ngono kae. Ibu-ibu tani ki harus tahu keadaan sapi sing terkini. Kesaung tani deh kayak. Kebetulan Selasa. Pas Bu penyuluh kan dateng ya. Tanyalah sama penyuluh, terus ibu-ibu tani itu ya tahu sapi-sapi nih ada yang luka. Kesaung tani. Bapaknya dari sini ke Bali ya? Iya. Oh, berarti itu berapa jam? Itu kira-kira sampai rumah berapa 10 jam. Oh, 10 jam. Lumayan lama ya. Iya. Tapi lebih lama saya Kamu deh. berapa jam? Saya ya dari kesini ke bandara cuma 1 jam. Bu, lah kenapa Bu Hilda? Sini. Duduk. Saya lihat dari jauh ibu tuh udah kayak pada minum. Astagfirullah, ini bulan puasa Mbak Hilda. Kamu juga orang lagi puasa malah disuruh minum. Jadi gimana? Tenang dulu, relax, tarik napas. Nah, gimana ceritanya? Saya juga kepo ini kenapa panik-panik begitu. FYI, for your information. Ya gimana? Tahu nggak? Sapiku luka. Loh, Luka-luka gitu loh. luka-luka gimana? Kok bisa gitu? Bentol. Nah, itu kejadiannya kapan? Baru tadi pagi mau ngasih makan ke sapi. Nah kok tak lihat, kok ini bentol. Terus di sebelah kanannya bentol lagi, di punggungnya bentol lagi, di mukanya bentol lagi, di kakinya bentol semua. Iki kok seremnya saya merinding tahu. Itu bentol-bentol di mana kok? Bentol pasti kayak jerawat kayak gini ya. Ih, kamu ini masalah bentor itu masa pakai jerawat Kecil, sih? bentolnya tuh gede beratnya, gede-gede gitu loh, kayak sebakso. Kayak lato-lato dong. Enggak, beneran ini beneran. Serius lo ya? Iya, terus kasihan gitu loh ngeliat apa namanya sapinya tuh luka-luka banyak gitu loh. Masalahnya gini, saya juga punya sapi Bu Hilda. Luka juga. Kemarin saya lihat tuh ada bentol di punggungnya itu, saya takut juga. Jangan-jangan itu penyakit yang bisa nyebar nggak sih? Aku saya takut ya, saya merinding. Kok ada ngomongin apa kau? Aku nggak paham Aduh, kamu ini kalau orang lagi ngomong dicerna dengan baik-baik, toprak. Pokoknya sapinya tuh luka-luka. Nggak tahu kenapa. Kita nggak tahu kan yang baru ini. Cuma sapi-sapi kita nggak sih yang kayak gitu? Kayaknya sih baru. Bulannya enggak. Kalau punya Nggak punya sapi. saya juga lupa, dia kan punya unggas. Iya, Ya mentang-mentang ya kamu punya unggas, punya sapi Bu Hilda, bentol-bentol juga, saya juga. Atau jangan-jangan kita udah kena penyakit yang nyebar-nyebar gitu. Takut Apa jadi itu virus ya. Aduh, kalian pada ngomongin apa sih? Apa
pokoknya luka gitu, takutnya tuh nanti itu jadi virus besar, terus sapinya mati, kan kita bangkrut nanti. Nah, aduh, mana saya mau mudik lagi tahun ini, yang kali nggak jadi, mana tiket pesawat lagi naiknya lagi. Aduh, Mbak Hilda saya panik banget. Aduh, gimana nih Mbak Hilda? Tanya siapa ya? Wah. Itu ada Pak Lurah. Untung ada Pak Lurah. Duduk Pak Lurah. Duduk. Saya tuh dari tadi dari sana loh. Dia kok ibu ini pada ributi ngapain gitu loh. Padahal saya tuh kesini tuh mau cuci mata gitu loh. Sampai kedengarannya apa? Cuci mata. Iya loh. Kok cuci mata sih puasa-puasa? Pak Lurah gimana sih? Pak Lurah tahu nggak? Apa? Sapi saya tuh sama sapinya Bu Nanda tahu-tahu tuh punya penyakit bentol-bentol gak jelas gitu ya nggak? Iya. Gitu. Tahu nggak, saya sampai Bu Hilda sini bilang kalau sapinya kayak gitu, saya langsung merinding, takut sapi-sapi saya juga kena loh Pak Lurah. Wah. Mana saya mau mudik, uangnya nanti kalau sapinya mati saya gagal mudik, saya nggak mau tahu. Ini saya kecolongan ini ya. Wah, apalagi kan kalau saya panggilkan penyuluh untuk menyelesaikan masalah ini. Cocok ya, cocok. Pak Lurah harus panggil hari ini juga, soalnya saya tuh sangat panik gitu loh Pak Lurah. Pak Lurah harus, Pokoknya harus cepat ditangani deh Pak Lurah. Udah, sebentar ya, saya panggilkan dulu ini. Iya. Udah. aduh untung ada Pak Lurah. Dia nggak tahu nasibnya kayak gimana. Ibu, ini di desa saya tuh kecolongan Bu. Tadi saya lihat ibu-ibu itu pagi-pagi ribut. Nah, saya tanyain ternyata itu kena penyakit Bu, bentol-bentol kayak gitu katanya. Nah, ibu ini posisinya di mana Bu? Biar kelar ini masalahnya Bu tentang penyakit ini, biar ibu-ibu pada tidak ribut. Oh ya, saya sebut ya Bu ya. Oh ya, terima kasih. Ini saya sudah di depan BPP Bu. Ibu di mana ya Bu ya? Oh ya Bu, saya tunggu di depan Bu. Ya. Terima kasih Bu. Aduh Pak, maaf ya nunggu lama. Enggak apa-apa ini Bu, udah nungguin dari tadi Bu. Dari tadi ribut-ribut saya pagi-pagi itu. Enggak apa-apa Bu, biasa ini. Tahu masalah apa ini? Tadi loh. Terus dia nyari tadi suka Ini Bu, itu ibunya. Permisi ibu-ibu. Oh, ibu penyuluh ya. Akhirnya datang juga. Lama itu Pak Lurah. pantesan Ininya lama. yang situ, penyuluhnya. Penyuluhnya cantik. Ini saya boleh duduk nggak ini? Mau gabung nih saya. Oh, ingin Kenapa? mengetahui lah. Tahu tentang ibu penyuluh. Enggak, sapinya yang sakit-sakit itu kan. Nah, ingin tahu sakitnya apa gitu. Sebelumnya maaf ya Bu, kita di sini jadi ini kan bulan puasa gitu ya, tidak ada hidangan yang perlu kita hidangi. Ya nggak apa-apa, saya juga mohon maaf kan saya datangnya terlambat karena tadi Pak Lurah kan mobilnya juga dadakan, jadi saya tunda dulu. Nah ini ngomong-ngomong tuh namanya KWD apa sih? Tadi saya lupa soalnya. Kamu nanya. Ih, kamu di mana sih? Jangan gitu sama penyuluh. Maaf ya Bu, Sekali dia tuh kamu ya. orangnya tuh gak kayak, yang penting ibu maklum aja gitu ya Bu ya. Nah, ibu tahu nggak di sini tuh ibu-ibunya namanya KWT Ceria. Apa tuh KWT Ceria? KWT ceria. C-C-R-I-R-I-A Ceria. Ceria sekalian ya. Hebat banget ya. Iya. Emang kita tuh harus ceria Bu. Jadi suasana kampungnya jadi lebih tergerak gitu lah Ya, Bu. semuanya juga ceria di sini. Jadi ibu santai-santai aja ya Bu. Ya Jadi ini mulanya saya awet muda kali ini. oh iya, Ceria semua ibu-ibunya ya. Pak Lurah juga sih. Jadi sekarang mau tanya apa itu tentang sapinya yang tadi pagi itu katanya sakit. Iya Bu, kan kebetulan kan hari ini ada temu Tani juga. Lah kok kebetulan tuh tadi pagi saya pas mau ngasih makan ke ternak saya kan sapi kebetulan nggak mau pada makan, terus sakit bentol-bentol gitu, nggak tahu baru kali ini saya lihat ada sakit di ternak kayak gitu. Kenapa ya Bu? Nah itu termasuk jenis penyakit baru, sebenarnya itu udah lama penyakitnya. Tapi baru booming kan di sini di daerah kita namanya LSD, ya skin disease. Jadi itu merupakan penyakit kulit infeksius yang menyerang pada ternak, biasanya ternak kerbau sama ternak sapi.
itu penyakitnya kayak jerawat itu bukan Bu? Ya beda. Kan Masa kalau jerawat kan jerawatan di sih manusia ukurannya? ya. Itu tuh benjolannya tuh kayak lato-lato. Tahu kan lato-lato? Ya kayak bakso tuh ya Bu ya. Kayak bakso gitu yang ada di leher, kepala gitu. Iya, di ternak saya juga kayak gitu banyak, terus lukanya tuh kayak luka nanah-nanah gitu juga. Iya. Terus itu apa lagi tuh? Gini Bu, pertanyaan saya Bu. Iya. Nah kita kan biasa demam tuh pasti ada gejala-gejalanya ya Bu ya. Kita kayak demam tuh ada kita pusing atau apa, lemes. Nah kalau gejala-gejala klinisnya LSD itu apa Bu? Nah, kalau untuk gejala klinis LSD selain benjolan seperti Bimilda ya tadi yang disebutkan Bimilda itu ada demam. Demamnya itu tinggi banget soalnya dari 40 sampai 41 derajat Celcius. Kemudian ternak lesu dan nafsu makan menurun. Nah, kalau untuk benjolan itu ukurannya 1 sampai 7 cm. Biasanya itu ada di bagian leher, kepala sama bagian tubuh. Tapi kalau emang ternaknya itu benar-benar parah, itu bisa seluruh bagian tubuh itu ada benjolannya. Berarti nanti menjalar kemana-mana gitu? Iya, nah kalau untuk ternak perah itu bisa mengganggu produksi susu, jadi produksi susunya menurun. Kalau untuk awal mula LSD itu ditemukan di mana ya Bu? Atau bisa menyebar? Nah kalau awal mula LSD itu ada di Zambia, Afrika pada tahun 1928. Ditemukannya, Udah lama kali. iya udah lama, sekitar 70 tahunan. Kalau di Indonesia sebenarnya tuh udah pernah masuk tahun 90-an, tapi booming lagi ke Indonesia pada akhir 2022 kemarin. Oh gitu, Bu kan baru-baru kemarin kan juga ada penyakit namanya PMK ya Bu, di sapi tapi kan bisa sembuh. Nah ini kita baru tahu kalau kata ibu tadi namanya LSD. Nah itu termasuk zoonosis nggak ya Bu? Terus itu penyebarannya gimana? Bu, nanti kalau zoonosis gimana dong? Kulit saya nanti bisa bentol-bentol kayak penyakitnya. Saya takut Nanti Bu. nular ke peternakannya gimana? Nah, sebelum saya bahas itu, saya ada gambarnya dulu ya, biar yang belum tahu tentang LSD. Jadi ini adalah gambar sapi, hewan ternak sapi yang terkena LSD kayak gini kan. Sih kayak yang ke Oh, jadi seperti ini Bu gambarnya Bu Iya, ya? saya jadi ngeri merinding melihatnya. Tuh kayak gini-gini Iya, kan. kayak jerawat yang tadi mbaknya bilang, tapi ini bukan jerawat ya, karena kan ini di ternak tuh benjolannya tuh besar-besar kayak lato-lato. Bukan kayak jerawat ya. Tadi kan Bu Hilda tadi tanya apa? Bisa diulang? Itu zoonosis enggak gitu, terus nularnya gimana penularannya? Nah sebenarnya tuh belum zoonosis ya, karena kan itu penularannya tuh dari 3 macam, secara langsung, secara tidak langsung, sama secara mekanik. Nah untuk secara langsung itu penularannya melalui kayak misalnya kontak langsung dari kulitnya ternak ke ternak yang lain yang sudah terkena LSD, kemudian juga bisa diekspresikan melalui darah, semen, kemudian ada air liur gitu. Nah secara tidak langsungnya itu dari peralatan kandang atau perlengkapan kandang, misalnya nih dari apa alat-alat kandangnya, terus habis itu jarum suntik itu juga bisa. Terus kalau melalui mekanis itu dari gigitan serangga kayak lalat, caruk, campak kayak gitu. Nah kenapa belum kita sebut penyakit zoonosis, karena sampai saat ini tuh belum ada kasus yang bisa menular ke manusia. Aduh, saya sedikit aman jadinya gitu. Dan tenang ya. Soalnya saya kan tahu kan Ibu perawatan saya tuh mahal gitu loh. Jadi takut aja. Ini juga bisa Itu dilihat penyakitnya nyerang sapi aja atau bisa peternak lainnya? Soalnya saya juga punya ternak ayam. sebenarnya kalau yang LSI ini baru menyerang ruminansia, khususnya kerbau sama sapi. Jadi punya beratnya Unggas aman masih ya? aman. Kalau untuk ya. ruminan sekecil kayak kambing domba belum ya? Nah belum ditemukan kasus yang mengenai itu LSD yang kasus itu. Terus boleh dilihat nggak Bu? Kalau yang Jelas terkena ya. itu gimana Bu? Diisolasi, disendiriin atau gimana? Nah kan kalau misalnya udah ada ciri-ciri gejala LSD seperti yang saya katakan tadi, jadi peternak itu bisa mulai isolasi ternaknya. Fungsinya biar nggak menular ke ternak yang lain. Jadi kita ternaknya disendirikan, lalu ada pengobatan-pengobatan gitu, kayak vaksinasi dan lain-lain. Bu, kan ternak saya kan agak kayak udah terinfeksi lah gitu ya. Bisa nggak ya dijual nanti gimana dengan dagingnya, dengan susunya, olahan-olahan dari sapinya gitu loh Bu. Saya juga takut juga mau jual juga gimana, takut nanti orang tertular gitu loh Bu. Itu gimana Bu? Kalau misalnya dijual itu nggak apa-apa. Jadi sebelum dijual sebaiknya kita kasih pengobatan-pengobatan dulu biar kayak luka-lukanya mereda yang penyakit kulitnya itu. Nah kalau masalah dagingnya tuh sebenarnya tidak boleh dikonsumsi ya, karena kan itu kan udah terkena infeksi kan. Nah dagingnya itu sudah kekurangan nutrisi karena ada infeksi itu. Kalau misalnya mau dijual ya nggak apa-apa, tapi kalau lebih baik biar harganya juga nggak terlalu turun, itu kita sembuhin dulu, kita kasih pengobatan. Oh,
Kalau buat LSD ini pengobatannya apa ya Bu? Nah, pengobatannya tuh seperti yang saya katakan tadi ke Pak Lurah, itu vaksinasi. Oh, berarti sapi saya harusnya divaksin gitu? Iya, betul. Emang di sini belum ada program vaksinasi ya, Pak? Belum ada Bu, belum tahu juga dari pemerintah juga belum ada juga. Ini juga baru tahu, ini baru tadi ibu bilang ini, jadi saya belum menemui ibu. Jadi saya kecolongan Bu ya ini ya? Iya, Bapak kecolongan. Jadi nanti kan karena ini udah banyak yang terkena LSD, nanti Bapak bisa laporan ke dinas peternakan terkait. Nanti juga saya bantu juga, karena kan udah banyak kasus-kasusnya, takutnya nanti Iya. semakin menyebar. Berarti ini yang udah yang divaksin itu yang udah terkena gejalanya, apa yang belum juga harus divaksin? Jadi yang belum sama yang udah juga harus. Jadi semuanya ya? Iya, tapi kalau misalnya yang udah terkena, kita juga ada penanganan lanjutan. Yang Kayak khusus mungkin- gitu? Iya, mungkin bisa ada salep-salep buat apa, ngeredain benjolan-benjolan itu. Di kantor ibu ada tersedia obat-obatnya nggak Bu? Kalau di kantor belum ada, tapi nanti kami bisa mengajukan ke dinas peternakan, biar nanti kan yang berwenang kan ada dokter hewan, ada petugasnya sendiri gitu. Ya mungkin bisa saya membuat tim untuk mendata yang siapa aja ternaknya yang terkena, Iya, mungkin betul. sampai berikutnya kita ajuin ke Soalnya takut pemerintah. juga Pak, Iya. kan udah seluruh kampung Pak, takutnya Bu ini dikasih ya Bu. Iya, Nanti boleh. biar ditempel-tempel. Iya nih, Bu. Mbak Mbak nih. Nanti Ya nanti saya biar yang buatin udah yang banyak ini. Biar tahu semua. Harus banyak loh, lebih besar juga. Saya takut juga nanti Iya kan ya. ternak. Ini maaf saya kecolongan kayaknya ini. Program pemerintahnya lupa saya itu mungkin ada. Makasih loh Bu Dita, kita jadi sedikit tenang setelah Bu Dita ngasih informasi tentang LSD ini ya Bu Dita. Jelas banget, apalagi dikasih ini ya. Nah ini bisa juga ditempel Pak di mading-mading desa. Per desa ada nggak sih? Ada Pak, madingnya? ada itu. Iya, biar enak gitu. Terus kan ini kan baru beberapa aja kan yang ngumpul di sini. Iya. Nah ibu-ibu bisa sampaikan juga ke yang lain mengenai LSD. Ya mungkin kalau mungkin bisa saya bisa ngumpulin ketua-ketua kelompok tani wanita atau yang peternak-peternak lainnya untuk mengetahui tentang ini. Dia tuh bisa mencegah lah kayak gitu. Langsung aja besok Pak, harus banget. Iya itu saya biar langsung sampai kemana-mana. hubungi semua ketua-ketuanya itu saya hubungi. Iya. Ada yang tanyakan lagi nggak, mungkin kayak apa yang masih bingung? Nih, hematnya enggak ini. Kalau dari saya cukup sih. Kalau karena udah di sini udah jelas gitu ya. Oh iya. Nanti kok kalau ada apa-apa terus bisa langsung hubungi Bu Dita nggak ya? Bisa. Nanti nomornya bisa minta Pak Lurah ya. Ya, nanti saya berikan nomornya. Ngomong-ngomong ibu puasa? Puasa. Oh, alhamdulillah. Puasa ya Bu? Ini kalian nggak puasa ya? Lah kan Ini cewek enggak Bu. Bu, dia dari Bali Bu. Jauh banget ya Mbak. Dia katanya mau mudik, saya juga mau mudik Bu. Saya nggak mudik Bu, ditinggal sama teman-teman. Saya jaga Ya desa. gimana ya? Jaga desa. Makanya Bisa Bu, saya. kalau ini kan kita takut itu ya, sapi kita tuh kan buat mudik gitu loh Bu, mau dijual sapinya. Apalagi kan mau Idul Fitri Bu, kebutuhan daging kan pasukannya harus banyak gitu loh. Ini ibunya mau ini sibuk ya? Ada yang tanya lagi kak? Yang Iya, penting itu mau. yang terakhir satu kata dua kata bu ibunya. Ini ibunya juga sibuk. Kayaknya sih cukup ya, nanti mungkin bisa tanya lagi deh perkembangannya ternaknya setelah dikasih vaksin sama obat. Mungkin nanti bisa dimonitoring juga sama Bu Dita. Iya, bisa nanti kita bicarakan lagi untuk jadwal-jadwalnya kan bisa nanti saya juga akan ngajak tim dari kesehatan sekalian biar kita terjun langsung gitu loh tentang Oh iya Pak Lurah kan di desa Guyub Rukun ini kan harusnya tuh tiap minggu apa tiap bulan gitu Pak Lurah ngadain pertemuan sini Iya. sekolah tani gitu sama penyuluh Ya kita. mungkin bisa saya jadwalkan dulu yang itu ya. Betul. Saya Ini utamakan penting loh, ini, Pak. iya. Saya utamakan ini dulu untuk vaksinasi ini, Iya, vaksin iya. dulu yang utama ini nanti. Saya akan buat jadwal dulu itu. Ya, kan? Ini baru Lurah Guyub Rukun. Makasih ya Bu, nanti Padahal ini bakal saya- saya tempel. Tugas juga jangan lupa Pak. Iya, santai nanti aman itu semuanya saya Dibikin juga jadwalkan itu buklatnya. semuanya. Ya. Nah, jangan sapi aja. Iya, semuanya sama rata. Saya itu pemimpin yang setia Iya sama siapa? sama semua masyarakat saya gitu. Ya saya ini ibunya mau pergi. jadi ini cukup Sebenarnya cukup dulu Bu. Makasih Iya. banyak ya Bu Dita. lain kali kita bisa ngobrol lebih lanjut saya pamit dulu ya. Ya, sebentar kita Maksudnya baca. ya, Jadinya tadi iya, apa jalan itu? tadi gimana? Iya deh, iya deh. Sebelum pamit loh ini ibunya. Saya bisa belajar kan ya, belajar Bisa, bareng bisa, dong. bisa, Ini bisa, jadwalnya bisa. gini. Gimana tadi? Ini ketua kelompok tanian. Dipimpin dong Bu Nanda. Gimana nih Kamu Bu ada Pertama? nggak sih? Bu Pratnya aja deh. Pak Lurah ikutan juga nggak sih? Iya, Oh ya, kita coba. Kita coba. Iya. Ya, Bu Dita. Ayo, Gimana ayo. gimana tadi? Contohnya gimana contohnya? Gini, Gimana? KWT Jariah
Ria, ceria. Oh ya. Gini ya, gitu yang terakhir. Oke. KWT ceria. Ria, ceria. Saya jadi agak gimana ya gitu ya. Harus ceria. Oh ya. Kelompok wanita tani sini seru-seru ya. Iya, Semoga ibu betah ya di sini. Kayaknya betah sih. Ya udah ya, mungkin cukup dulu. Makasih ya Mbak Ya, Lura. ini juga saya mau ngantar dulu ya, ini ya. Iya, hati-hati loh Bu. Anterin ke kantor lo, jangan Iya, kemana-mana. ke kantor ini. Kalau Ya. macam-macam ngomong ke kita ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ibunya baik ya. Baik, cantik lagi juga. Pantesan Pak Lurah. Jangan-jangan nih. Sang Pak Lurah tuh